Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika. Rekan mahasiswa UT yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi modul 4, ukuran pemusatan, lokasi, dan dispersi. Yaitu materi di kegiatan belajar 1 nilai rata-rata, terkhusus rata-rata hitung. Untuk menghitung rata-rata dari suatu data tunggal atau tidak terkelompok dipergunakan rumus X bar sama dengan sigma XI mulai dari I sama dengan 1 sampai N per N, di mana XI adalah nilai pengamatan data ke I, sedangkan N banyaknya data. Atau dapat pula kita katakan bahwa rata-rata hitung sama dengan jumlah data per banyaknya data. Perhatikan contoh pertama ini. Jika diketahui 5 buah data, 20, 35, 24, 46, dan 30. Tentukan nilai rata-rata data tersebut. Dengan menggunakan rumus rata-rata hitung, kita bisa menuliskan jumlahnya yaitu 20 tambah 35 tambah 24 tambah 46 tambah 30. Dibagi dengan 5. 5 ini karena banyaknya data di sini ada 5. Diperoleh nilai rata-rata hitungnya 155 per 5 sama dengan 31. Berikutnya, kita akan menghitung rata-rata hitung untuk data berbobot. Maka rumus yang digunakan adalah sigma Fi dikali Xi, di mana I mulai dari I sama dengan 1 sampai K, per sigma Fi, I sama dengan 1 sampai K. Fi ini adalah frekuensi dari data ke I, dan Xi sendiri adalah nilainya. Perhatikan soal berikut. Diketahui di sini kolom nilai dan kolom frekuensi. Jadi frekuensinya ini dianggap sebagai bobot dari nilai. Maka kita membuat kolom tabel seperti ini, di mana nilai ini disimbolkan dengan Si, frekuensi disimbolkan dengan Fi. Selanjutnya kita tambahkan satu kolom, yaitu kolom Fi/Xi untuk dipergunakan pada rumus bagian atas ini, Fi/Xi. Fi/X ini diperoleh dari hasil perkalian antara baris nilai dengan baris frekuensi. Jadi misalkan untuk baris pertama diperoleh 6 dari hasil kali 3 dengan 2. Berikutnya 6 kali 3, 18. Selanjutnya 7 kali 1. Dan yang terakhir 9 kali 4, 36. Kemudian dijumlahkan. Untuk frekuensi jumlahnya sama dengan 10. I sama dengan 1, I mulai dari 1 sampai 4. 4 di sini karena ada 4 data. Ya. Kemudian dijumlahkan juga hasil kali frekuensi dengan nilai diperoleh 67. Sehingga nilai rata-rata sama dengan 67 per 10, 6,7. Ini untuk rata-rata hitung data berbobot. Selanjutnya, jika data dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Rumus yang digunakan sama saja dengan rumus data berbobot. Yang membedakan di sini adalah Xi. Xi di sini adalah titik tengah kelas. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui tabel, kolom nilai dengan frekuensinya diketahui. Untuk menghitung nilai rata-ratanya, maka pertama kita hitung dulu titik tengah dari tiap kelas. Titik tengah tiap kelas untuk dikalikan dengan frekuensi. Untuk menghitung titik tengah dari 20 sampai 24 ini dipergunakan rumus 1/2 dari
ujung bawah tambah ujung atas. Misalkan untuk baris pertama ini 20 dengan 24. Maka untuk memperoleh titik tengahnya 1/2 dari 20 tambah 24, yaitu 1/2 dari 44. Ini sama dengan 22. Sedangkan untuk baris berikutnya, untuk menentukan titik tengahnya diperoleh dari 1/2 dari 25 tambah 29. 1/2 dari 25 tambah 29 atau 1/2 dari 54 itu sama dengan 27. Demikian seterusnya. Dapat pula dilakukan dengan cara untuk menghitung titik tengahnya, lihat panjang kelas, selisih dari dua ujung bawah, kelihatan dari sini beda 5. Ambil saja sembarang dua kelas yang berdekatan, karena ini teratur beda 5. Maka seterusnya, tambahkan saja 5 ini ke bawah. Tambah 5, tambah 5 lagi, 37, tambah 5, tambah 5, tambah 5, seterusnya sampai di baris terakhir. Ini lebih uh, memudahkan kita dalam proses perhitungan dengan menggunakan panjang kelasnya. Selanjutnya, kolom berikutnya yaitu kolom FI kali XI. Kolom FI XI diperoleh dari hasil kali perkalian antara kolom frekuensi dengan kolom titik tengah. Untuk baris pertama atau kelas pertama yaitu 3 dengan 22 diperkalikan, diperoleh 66. Berikutnya 5 kali 27, selanjutnya 12 kali 32, 384, 20 kali 37, 740, dan seterusnya sampai baris terakhir 6 kali 52. Kemudian ditentukan jumlahnya. Pada rumus ini yang dijumlahkan adalah frekuensi. Kolom frekuensi dijumlahkan, diperoleh 70. Kemudian di bagian atas ini kolom frekuensi dikali titik tengah. Berarti yang dimaksud adalah ini kolom terakhir. Diperoleh 2690. Jadi nilai rata-rata hitungnya adalah sigma FI XI per sigma FI. Sama dengan 2690 per 70. 38,43. Jadi indeksnya di sini, indeks I dapat dihilangkan dari segi penulisan. Tetapi maknanya sama, bahwa yang dipergunakan adalah jumlah hasil kali frekuensi kali titik tengah per jumlah frekuensi. Jadi cara ini disebut dengan cara tanda kelas. Selain dengan cara tanda kelas, untuk menghitung rata-rata data berkelompok dapat dilakukan dengan cara coding. Rumus yang dipergunakan adalah X bar sama dengan AM, di mana AM ini adalah nilai rata-rata duga. Kemudian P panjang kelas, dan DI ini adalah kode yang kita pilih. Ya, kode kelas. Dengan menggunakan soal yang sebelumnya, kita gunakan dengan cara coding. 3 kolom pertama sama dengan cara tanda kelas, cara sebelumnya, yaitu ditentukan dulu titik tengahnya. Titik tengah di sini yaitu 1/2 dari ujung bawah tambah ujung atas, seterusnya. Kemudian DI ini adalah, ini harusnya DI. Ya, DI yaitu kode. Yang kita lakukan di sini adalah memilih salah satu dari titik tengah ini sebagai kode, sebagai nilai rata-rata duga. Biasanya kita mengambil kelas yang di tengah untuk memudahkan perhitungan. Tapi itu tidak mesti, tidak wajib. Boleh sembarang di sini dipilih sebagai titik uji. Tapi untuk memudahkan perhitungan kita ambil pertengahan. Misalkan karena di sini banyaknya kelas ada 7, maka nilai rata-rata duga
Untuk mudahnya kita ambil yang 37. Ini adalah nilai rata-rata duga yang akan nantinya diambil sebagai nilai AM. Selanjutnya 37 ini kita berikan kode 0 di sini. Kemudian bagian atas diberi kode negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ya. Sedangkan ke arah bawah kodenya positif, mulai dari positif 1, 2, 3. Kemudian kolom kelima yang terakhir sesuai dengan rumusnya di sini yaitu FI kali DI, maka di sini kita kalikan FI kali DI. FI kali DI diperkalikan untuk baris pertama yaitu 22 kolom FI yang ini 3 dikali dengan negatif 3. Peroleh negatif 9. Ini diperkalikan. Berikutnya 5 dikali negatif 2. Diperkalikan juga. 12 kali negatif 1. Negatif 12. 20 kali 0. 15 kali 1. 9 kali 2, 18. Dan yang terakhir 6 kali 3. Sama dengan 18. Selanjutnya dihitung jumlah kolom dari yang dipergunakan di dalam rumus. Yang dipergunakan di dalam rumus adalah jumlah frekuensi. Jadi yang dijumlahkan frekuensinya yaitu 70 dan yang terakhir yaitu jumlah dari hasil kali frekuensi dengan kode, yaitu kolom yang terakhir, kolom kelima. Nah, jumlahnya 20. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Ya, panjang kelasnya ini 5, ambil saja selisih 2 kelas, ini selisih 5. Selisih 2 ujung bawah. Pilih saja secara acak, panjang kelasnya sama. Kemudian AM 37 yaitu nilai dugaan sementara tadi ini yang memiliki kode 0. Masukkan ke dalam rumus, AM nilainya 37, kemudian panjang kelas 5, ini. Kemudian sigma FI DI 20 dan sigma FI 70. Selanjutnya selesaikan perhitungan di bagian belakang, perkalian dan pembagian, hasilnya 1,43, sehingga hasil akhirnya 38,43. Ini memberikan hasil yang sama dengan cara tanda kelas. Demikian pembahasan materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.